Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Saya akan membahas tailoring dengan performance domain pada PMBOK edisi ke-7. Arti kata tailor ini berarti bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi lapangan, dengan prakteknya. Walaupun secara teori ada dijabarkan, tetapi kalau dijabarkan secara konkret, nantinya jadi kaku. Nah, oleh karenanya, maksud dari tailoring di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi acuan. Jadi bagaimana caranya merespon stakeholder, bagaimana terhadap tim, development approach, sampai kepada uncertainty. Jadi dari semua domain ini, masing-masing ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kita untuk menyesuaikan dengan kondisi. Jadi bukan hanya teori semata, tetapi based on pertanyaan-pertanyaan tersebutlah kita beradaptasi. Kita mulai dari stakeholder. Gimana caranya mempraktekkan stakeholder performance domain? Tentunya butuh menjawab pertanyaan berikut. Apakah ada lingkungan yang bersifat kolaboratif untuk stakeholder dan supplier? Misalnya, lingkungan kolaboratif tidak harus seperti komunitas. Ya, kalau ada WhatsApp group atau mungkin ada integrasi sistem antara stakeholder dengan supplier, itu semuanya memungkinkan. Prinsipnya adalah kata kolaborasi. Adakah, maksudnya adalah stakeholder tersebut internal atau eksternal dari organization? Atau kedua-duanya? Tujuan dari pertanyaan ini, kalau memang internal tentunya lebih mudah. Tetapi kalau eksternal, biasa tantangannya adalah mungkin salah satu penyesuaian waktu, atau bisa jadi kita butuh momen yang pas sehingga stakeholder dalam kondisi fit, dalam kondisi yang segar, dalam berdiskusi pun lebih tepat sasaran, lebih objektif. Apakah ada teknologi yang paling cocok atau cost efektif untuk berkomunikasi dengan stakeholder? Komunikasi teknologi yang available itu apa aja? Ada orang yang mungkin dia hanya mempunyai WhatsApp, ada juga orang yang menggunakan Telegram saja, atau mungkin dua-duanya. Jadi kita butuh tahu dia terbiasa komunikasinya pakai teknologi apa. Bahasa, apakah cuma satu dari stakeholder? Atau mungkin ada allowance yang butuh di-adjust. Allowance artinya mungkin ada bahasa-bahasa yang butuh kita sesuaikan. Intinya adalah penyesuaian. Berapa banyak stakeholder yang ada? Bagaimana budayanya? Budaya dari komunitas stakeholder tersebut. Budaya, komunikasi, pola pikir, itu juga mempengaruhi performance. Bagaimana hubungan stakeholder dalam komunitas? Ini dalam hal jaringan, networkingnya. Kalau semakin kompleks network tersebut, maka kemungkinan misinformation dari stakeholder itu bisa terjadi. Ini pertanyaan untuk menjawab, untuk merealisasikan stakeholder performance domain. Tim performance domain. What is the physical location? Lokasi fisikal dari tim member itu di mana? Apakah tim bekerja secara co-location, atau mungkin online, atau mungkin berada di area yang sama sehingga mudah untuk tatap muka, atau dia tersebar di beberapa area, atau bisa jadi beberapa area ini atau beda negara sehingga time zone berbeda. Tim member apa merefleksikan diverse viewpoint. Bisa nggak melihat view yang lebih besar? Ada perspektif tertentu nggak? Mungkin budayanya sedikit berbeda. Ini perbedaan budaya bukan hanya beda negara, tapi bisa aja beda kota, pola pikir juga berbeda. Itu mungkin sekali. Jadi di sini bukan salah siapa-siapa, tetapi kita harus beradaptasi, apalagi project manajernya. Bagaimana member bisa identify project tersebut? Tim member itu full time atau part time, itu juga mempengaruhi performa. Atau mungkin ada kontraktor yang available. Kontraktor bisa jadi outsource. Ada libatkan pihak outsource. Tim member, dia punya culture yang complete established, artinya dia stabil orangnya, dia udah punya pendirian. Bagaimana jika ada pengaruh dari budaya yang ada sekarang, budaya lingkungan itu juga menjadi salah satu catatan. Bagaimana cara memanage pengembangan tim?
Apakah ada tools untuk memanage? Ya, kalau biasanya saya berdasarkan pengalaman menggunakan tools Trello, bahkan Excel juga saya gunakan. Jadi prinsipnya sederhana aja. Yang penting ada terdata, ada historia. Apakah ada keperluan khusus dari team member? Atau mungkin bisa aja training dan sebagainya. Untuk development dan approach and life cycle, pendekatan development yang bagaimana yang cocok untuk outcome yang ingin dicapai. Kalau memang mau sifat adaptif, apakah kita harus develop secara incremental atau iteratif? Atau mungkin kita harus menggunakan pendekatan hybrid. Tidak selamanya incremental aja, tidak selamanya iteratif aja, dan tidak selamanya hybrid. Jadi biasanya ada situasi dan kondisi. Kondisi kayak gini, saya harus pakai incremental. Kondisi ini, saya harus pakai iteratif. Ada life cycle yang cocok untuk spesifik project, bagaimana fase-fasenya, itu juga harus diperhatikan. Kalau software development life cycle, itu kan planning, analysis, design, implementation. Nampaknya sederhana, tapi di dalamnya itu kan masih ada breakdown-nya, poin-poin kecilnya. Nah, di sana butuh juga dilihat bagaimana. Mungkin ada tricky way-nya. Jadi tidak selamanya sesuai dengan teori, karena praktek itu terkadang ada perbedaan. Apakah organisasi butuh audit ataupun tata kelola kebijakan prosedur yang formal atau informal? Perihal audit ini penting sekali. Kenapa? Karena manusia itu cenderung ada potensi ya membuat kesalahan, bukan bersalah orangnya, tapi memang setiap manusia kan tidak ada yang sempurna. Nah, oleh karenanya audit itu sebenarnya butuh. Bukan sengaja audit mencari kesalahan, tetapi audit menemukan kemudian diperbaiki. Jadi pola pikir itu harus diubah. Karena saya lihat ya, ada orang kalau mendengar audit itu kayaknya sedikit momok gitu, padahal sebenarnya tidak. Untuk planning, bagaimana caranya? Bagaimana lingkungan, baik internal ataupun eksternal, mempengaruhi proyek tersebut. Jadi kita pelajari lingkungan. Apakah ada faktor yang mempengaruhi durasi waktu? Bisa jadi resources, atau mungkin produktivitas, atau mungkin semangat dari tim. Organisasi dia punya aturan yang resmi, yang formal atau informal enggak? Yang tentunya berkaitan dengan cost dan budgeting. Kenapa di sini ada bahas tentang formal dan informal? Kalau formal atau resmi, tentunya dalam prosesnya, dalam planning itu juga harus perencanaan yang sifatnya lebih resmi. Kalau informal tidak resmi tentunya kan lebih fleksibel. Contohnya kalau dalam hal komunikasi, ya pakai WhatsApp group atau by phone sambil ngobrol dulu itu kan bisa. Kalau formal nggak mungkin pakai by WhatsApp. Jadi tentunya kita harus resmi, harus menyediakan waktu untuk bertemu, ada basa-basi. Nah itulah maksudnya perencanaannya. Apakah organisasi ada lakukan estimasi cost? Tentunya satu hal ya, segala sesuatu itu harus bersifat adaptif. Karena tidak ada yang pasti. Salah satu domain yaitu uncertainty di dalam PMBOK. Nah itu memang ada domain tersendiri. Jadi di planning itu ini sudah mempersiapkan pendekatan tersebut. Adakah pembelian yang terlibat di dalam proyek tersebut? Atau mungkin adanya kompleksitas dalam proses pembelian. Tidak semua proyek itu ada pembeliannya, tergantung jenis proyeknya. Jadi kalau IT, pengembangan sistem mungkin nggak ada pembelian. Kalau ada pun paling laptop dan sebagainya. Adakah aturan atau regulasi di lokal yang mempengaruhi pembelian atau aktivitas-aktivitas atau kebijakan dalam pembelian? Nah itu, ini adalah masalah planning, performance domain. Project work. Bagaimana apa proses-proses dalam manajemen yang efektif, yang disesuaikan dengan culture, kompleksitas, atau faktor lainnya. Bagaimana knowledge itu bisa di-manage untuk melakukan kolaborasi. Ada informasi nggak yang butuh dikumpulkan? Ya maybe dari sisi teknologi ya, teknologi apa yang butuh dikembangkan untuk mendapatkan informasi. Bagaimana record, bagaimana transmit datanya, bagaimana penyimpanannya, itu juga bagian dari project work. Tidak mungkin mengerjakan sebuah project tanpa ada penyimpanan informasi. Masa selesai dari project itu, memang ada outcome. Tetapi pada saat mau trace back, tidak ada satu data pun, tidak ada artefak yang tertinggal. Itu konyol. Karena dokumentasi penting sekali.
Akankah informasi historical itu bisa dibuat untuk future project? Jadi kita mempertimbangkan the next step. Kita harus bisa melihat one step ahead atau two step ahead. Apakah organisasi dia punya knowledge yang sifatnya formal atau ada repository management knowledge ya? Karena setiap project itu pasti ada behaviornya yang berbeda-beda. Bisa tidak diakses. Ini adalah project work. Contohnya kalau di project kontraktor, mereka kan ada denanya. Bayangkan kalau kontraktor tapi nggak ada denanya. Bagaimana cara dia bisa menyelesaikan project tersebut? Nah, dana itu ya bagian nanti kalau memang disimpan, itulah repository. Ketika kontraktor ini menerima project lain, orang yang mengikuti kontraktor tersebut atau team member, dia kan dia butuh tentunya ya butuh tahu bagaimana pola pikir dari kontraktor tersebut. Jadi cara bekerja samanya pun lebih klop, lebih cocok. Perihal delivery, performance domain. Apakah ada sistem manajemen requirement yang formal atau informal? Apakah ada dia punya validasi atau mungkin kebijakan, prosedur atau guideline yang formal yang sudah ada atau belum ada? Itu butuh kita ketahui. Karena tujuannya kan bisa deliverable produk tersebut. Apa kebijakan kualitas atau mungkin prosedur yang telah ada dalam organisasi? Apa quality tools-nya? Apa tekniknya? Ada nggak template-nya? Kalau memang ada template itu lebih mudah lagi. Jadi dalam mendeliver project tersebut udah ada acuannya. Jadi tidak melaba-laba atau bisa jadi tim member dia masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Pentingnya sekali ya kalau misalnya dalam tim member ada 10 orang, 10 orang itu harus kita yakinkan tujuan kita itu sama. Kalau tidak, kita menjelaskan, tim project manager menjelaskan secara abstrak, nanti pola pikirnya bisa berbeda. Ibaratnya satu spidol, saya mengatakan objek ini spidol. Kalau orang bilang itu adalah alat tulis, bisa nggak? Bisa. Mau bilang itu snowman, bisa juga. Tetapi, saya ambil contoh kalau yang mengatakan alat tulis. Orang lain bilang alat tulis itu banyak, bisa pensil, bisa penggaris, padahal objek kita itu lebih spesifik, yaitu spidol. Ada yang salah nggak? Tidak ada yang salah, tetapi masalah sudut pandang. Jadi inilah artinya template tersebut. Ada standar quality yang spesifik kah? Yang butuh dijalankan? Apakah mungkin ada legal, ada aturannya? Bagaimana areanya yang biasanya ada kondisi unstable? Ada tidak atau tidak? Jika ada, bagaimana pendekatan terbaiknya untuk menghadapi ketidakstabilan tersebut? Apa faktor sustainability-nya? Sustain, bagaimana pertahanannya terhadap elemen dari project management atau product development. Jadi butuh kita ketahui juga faktor-faktor yang bisa sustain. Apalagi kalau project manager yang udah punya pengalaman. Ketika menghadapi satu masalah di dalam project, dengan melihat kembali pengalaman dia sendiri, dia pasti kurang lebih bisa menawarkan satu solusi, satu atau dua solusi. Tetapi kalau project manager tidak ada pengalaman sama sekali, nah itu berarti untuk menjawab kayak gini, sustainable mungkin sedikit lebih sulit. Measurement. Bagaimana value itu diukur? Kalau saya adopsi the lean startup, kalau tidak bisa dilakukan validated learning, berarti itu adalah waste. Kenapa? Potensi waste itu karena nggak ada yang bisa diukur, nggak ada yang bisa dievaluasi. Semuanya itu berdasarkan feeling. Nah, kalau memang bisa dievaluasi, validated learning namanya, berarti itu artinya kita sedang mengukur value. Apakah ada pengukuran dari sisi finansial atau non-finansial? Kenapa pertanyaan ini penting? Padahal kalau di dalam project, kalau memang udah jalan, ngapain lagi memikirkan finance? Karena kan itu udah disepakati awal. Yes, benar. Tetapi, apakah setiap hari itu tidak ada cost? Cost itu ada expected yang terduga, ada unexpected yang tidak terduga. Nah, itu maksudnya. Bagaimana project bisa menangkap data dan melakukan reporting untuk menghasilkan benefit. Jadi data itu penting sebagai dasar. Data itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Data itu butuh diolah dulu menjadi informasi, baru bisa kita ngambil keputusan. Itu maksudnya. Status project, reportingnya bagaimana? Nah, ini harus disepakati awal. Kalau memang menggunakan Kanban, maka kita konsisten pakai Kanban.
Atau mungkin pelaporan setiap hari. Jadi ini adalah measurement. Untuk uncertainty, yaitu ada tidak sudut pandang dari sisi resiko, bagaimana menghadapi resiko. Toleransi terhadap resiko itu bagaimana? Dalam ilmu statistika, ada namanya standar deviasi, plus minus sekian. Jadi itu adalah toleransi maksudnya. Jadi contohnya, saya ambil misalnya ada indeks tertentu. Indeks untuk kondisi ini antara 5 sampai 10. Nah, berarti ketika dia menyentuh angka 6, ya nggak masalah. 5 masih nggak masalah. Tapi kalau udah sentuh 4,5, itu udah jadi masalah. Jadi kita harus do something. Bagaimana mengidentifikasi ancaman dan peluang? Tentu ya ini dalam ruang lingkup pengembangan. Bagaimana kita bisa menghadapi, bisa melihat kompleksitas, bagaimana ketidakpastian dari teknologi, bagaimana dengan novelty, kebaruan, kekinian dari sebuah produk, bagaimana progresnya, bagaimana trackingnya, itu semuanya penting. Jadi kita sebagai project manager, bukan hanya project manager sebenarnya, tetapi tim member itu harus senantiasa melek, dia harus terus melihat kiri kanan situasi. Apa yang udah dikerjakan, berapa persen, kemudian ada tidak penghalangnya. Jadi senantiasa lakukan review dan preview. Karena inilah yang menjadi pembeda antara PMBOK 7 dengan sebelumnya. Kalau PMBOK 6 saya ambil contoh, project manager yang lebih banyak ambil andilnya maksudnya. Dalam hal lakukan analisa, melihat sekeliling, review, preview. Tetapi kalau di PMBOK 7, semua tim member yang terlibat itu harus melek terhadap kondisi. Bagaimana size dari project, di mana ini dalam batasan budget, durasi, scope, dan beserta timnya, dan dalam menghadapi resiko. Apakah resiko itu bisa di-manage, bisa bersifat robust? Bagaimana cara kita melakukan inovasi sehingga bisa robust? Arti dari robust itu adalah ketika resiko datang, tidak menghalangi jalan saya, jadi tetap berjalan proyek tersebut. Sembari jalan secara paralel, saya menyelesaikan resiko tersebut. Apa strategi yang penting di dalam sebuah proyek? Level resikonya dalam perjalanannya itu pasti kan meningkat. Kita harus bisa menganalisa resiko ini di titik high, di titik middle, atau low, bawah. Sifatnya major atau tidak? Butuh tidak dilakukan inovasi. Inovasi itu hati-hati. Kalau terlalu banyak inovasi tanpa menganalisa resiko dan sebagainya, lingkungan, itu bukan inovasi, tetapi malah memunculkan resiko baru. Jadi butuh hati-hati. Jadi pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi acuan kita, dasar kita untuk tailor, untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Ada situasi umum dan suggest ya, masukan. Kalau misalnya quality yang mau di-deliver, outcome-nya itu jelek, bagaimana solusinya? Ya, kita harus lakukan verifikasi looping, jadi feedback yang berulang-ulang. Atau QA, quality assurance secara bertahap. Tanpa QA itu masalah. Sebenarnya ini situasi, ini bagaimana solusinya? Ini saran sih. Kalau memang udah menjalankan QA, udah ada feedback, tahapan feedback mencari feedback harusnya paham ya, feedback dari stakeholder, ya berarti ini udah dijalankan. Tapi kenapa masih poor? Berarti kita harus analisa lagi berdasarkan data. Anggota member tidak yakin bagaimana cara melanjutkan kerjaan mereka. Berarti harus ada guidance, harus ada training, atau verification step. Ada long delay karena ada approval. Coba kita streamline-kan, kita ciutkan approval itu jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak approval, itu berarti kita menciptakan birokrasi. Terlalu banyak pekerjaan yang in progress, terlalu banyak scrap, perulangan. Maka kita harus gunakan teknik misalnya value stream mapping. Value stream mapping itu adalah kita menggambarkan ya, kita breakdown apa value-value yang hendak kita deliver. Value di sini adalah prosesnya ya. Atau bisa jadi kita menggunakan Kanban. Nah, intinya adalah visualisasi. Karena kalau terlalu banyak in progress, contohnya saya tulislah yang mau dikerjakan di Excel. Statusnya semua in progress. Lantas saya mau memprioritas in progress itu gimana caranya? Tentunya susah. Makanya butuh visual. Itulah maksudnya. Stakeholder yang belum engage atau masih ada negatif feedback, maka kita evaluasi.
Apakah ada informasi yang belum di-sharing kepada stakeholder? Apakah belum ada aktivitas feedback untuk sekarang, komunikasi dalam hal ini, sehingga engagement itu tetap terbentuk. Kalau stakeholder, misalnya kita udah deal nih, proyek itu selama 6 bulan. 6 bulan, tidak mungkin dong stakeholder dia diam tunggu 6 bulan. Bisa aja, terkadang stakeholder itu dia nggak follow up. Ya udahlah, nanti bulan ke-6 tinggal saya cross check. Bayangkan kalau tidak ada komunikasi, di lapangan ternyata ada masalah dan tidak dibicarakan dengan stakeholder, apakah stakeholder bisa menerima? Apakah stakeholder bisa tolerir kalau terjadi pergeseran jadwal? Kurangnya visibility, transparansi, atau pemahaman terhadap progres dari proyek. Nah, kalau kayak gini, maka kita harus pastikan alat ukurnya. Jadi butuh diukur, butuh dilakukan meeting, butuh kita validasi kembali alat ukurnya dengan tim atau dengan stakeholder. Isu atau resiko untuk tim yang belum ready, belum benar munculkan. Jadi butuh adanya tim untuk bereaksi. Tim itu harus proaktif daripada hanya fokus kepada pekerjaannya. Karena kalau mereka tidak TS yang tidak proaktif, ada masalah atau isu dan muncul, itu jadi repot jadinya. Jadi PM, project manager, team member bahkan, mereka harus senantiasa explore apa penyebab utamanya kalau tidak ada masalah. Jangan sistemnya misalnya di pipa bocor, oke, saya tinggal daberkan aja atau pakai alignment dan sebagainya. Belum tentu pipa bocor karena titik itu aja, bisa jadi ada tempat lain yang bocor, makanya dia merembes. Jadi penting sekali kita mencari akar masalah. Nah, dalam prosesnya memang kita harus make progress, not process. Progress itu penting. Jangan terlalu terlena dengan proses. Kalau fokus terlalu proses, terlalu perfeksionis, sehingga lupa untuk melihat sekeliling, lupa untuk melihat bagaimana status proyek ini, kemudian lupa melihat deadline-nya, terlalu terlena dengan proses, itu yang menyebabkan kegagalan sebuah project management. Jadi ini adalah situasi serta suggestion, cara untuk kita tailor, bagaimana kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dan tadi ini pun sudah saya jabarkan mengenai beberapa contoh pertanyaan, bukan contoh ya, tapi lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang seyogyanya kita pakai sebagai template untuk menghasilkan performance domain di masing-masing layer, di masing-masing domain, maksud saya dalam PMBOK edisi ke-7 ini. Semoga pemaparan saya mengenai tailoring performance domain pada PMBOK edisi 7 bisa diterapkan dan bermanfaat untuk Anda. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.